Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Kita memasuki bab ke-17 ya teman-teman, yaitu remote access server. Nah, di bab ke-17 ini kita akan lebih banyak lagi materi-materi yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan SSH to Debian Ubuntu server. Kemudian kita akan merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep privat and public, oke, dan lain-lain ya teman-teman. Ya. Nah, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar meremote router Debian melalui host OS, tetapi belum bisa ping ke server Debian dan Ubuntu. Nah, tapi kemarin juga sudah melakukan routing, jadi klien bisa ping ke server. Kita akan mencoba SSH dari klien ke server. Di sini kita login ke klien. Kemudian kita akan ping server terlebih dahulu. Ping server 1. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan beri perintah SSH. Nama ininya router Debian dot 10.10.10 ini IP-nya. Kemudian ini untuk meremote server. Enter. Yes. Nah, di sini sudah last login ya teman-teman, berarti sini sudah berhasil aktif. Kemudian kita akan coba ping server yang satunya. Nah, sini saya tekan ya teman-teman. Kita akan SSH. Namanya server 2 dot 10.10.10.3. Enter. Nah, di sini sudah last login ya teman-teman. Di sini berarti artinya juga sudah bisa berhasil. Di sini bisa melakukan SSH karena saat instalasi SSH kita pilih SSH. Nah, untuk caranya ketika teman-teman belum menginstal SSH, teman-teman bisa di sini misalnya bisa install SSH terlebih dahulu, apt install open SSH. Seperti ini teman-teman. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Oke teman-teman, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu kita akan merubah default port SSH. Nah, jika remote dari host menggunakan putih, pada defaultnya itu kan portnya 22 ya teman-teman. Nah, jika tidak diganti, akibatnya akan login terus menerus. Jadi di sini kita akan coba mengubah portnya. Di sini kita login ke klien. Kemudian kita akan masuk ke SSH router Debian atau server 2. Kita akan masuk ke SSH root server pertama, server 1. 10.10.10.2. Kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke server 1 ya teman-teman. Di sini sudah ganti jadi router Debian atau server 1. Nah, di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian beri perintah nano/etc/ssh/sshd config. Nah, di sini kita akan menghapus tanda pagarnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ubah ganti menjadi 2024. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita beri perintah
sistem CTL restart SSH, enter. Kemudian kita akan exit. Kemudian kita beri perintah exit lagi ya teman-teman. Kita beri perintah SSH router Debian 10.10.10.2. Kemudian nah, di sini connection refuse ya teman-teman. Di sini tidak bisa karena tidak ada portnya, karena kita sudah menghapus portnya tadi ya teman-teman. Coba kita pakai perintah SSH router Debian 10.10.10. min p 2024. Di sini sudah bisa ya teman-teman, karena kita memasukkan portnya. Nah, jadi kita kan tadi sudah mengubah portnya menjadi 2024. Nah, di sini saya sudah memasukkan port 2024, jadi sudah bisa. Nah, tetapi ketika teman-teman menggunakan yang SSH router Debian saja, di sini akan connection refused. Kemudian di sini kita akan exit. Kita akan login ke server 2 ya teman-teman. Di sini kita akan beri perintah nano/etc/ssh/sshd config. Di sini kita akan hilangkan portnya. Kemudian kita akan ganti sama 2024, Ctrl X, Y, enter. Jangan lupa beri perintah sistem CTL restart SSH, enter. Kemudian kita akan cek di sini SSH, kemudian server 2 10.10.10.3. Nah, di sini refused ya teman-teman, karena kita sudah belum menambahkan portnya, karena tadi kan kita sudah hapus pagarnya. Di sini kita belum menambahkan portnya. Di sini kita akan tambahkan portnya dengan ketikan tambahkan min p 2024. Enter. Nah, di sini sudah berhasil kita masuk ke server 2 ya teman-teman, server 2 Ubuntu. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu allow user pada SSH. Di sini kita akan login terlebih dahulu ke, nah di sini saya sudah masuk terlebih dahulu ke user server 1 melalui klien ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat user. Kita bisa berperintah add user Nabila 2, kemudian enter. Di sini kita akan beri password. Di sini untuk full name, room number itu kita bisa enter saja, kemudian yes. Di sini sudah berhasil ya teman-teman.
Kemudian kita akan cek cat/etc/passwd. Nah, di sini sudah terdapat yang pertama ada router Debian, itu merupakan user pertama server 1, kemudian ada Nabila 2. Di sini saya akan membuat lagi Nabila 3, add user Nabila 3. Enter. Passwordnya yang mudah diingat saja ya teman-teman. Ini bisa kita enter dan yes. Dan kita akan cat lagi. Nah, sudah ada Nabila 2 dan Nabila 1 ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat agar user ini dapat melakukan SSH saja. Di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita beri perintah SSH SSH Nabila 2 10.10.10.2 kemudian min.p 2024. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah bisa masuk ke Nabila 2 melalui server 1. Dan kita akan exit. Kita masuk ke SSH Nabila 3 10.10.10.2 kemudian min.p 2024. Di sini juga sudah bisa masuk ke Nabila 3 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan exit lagi. Kita akan membuat agar yang bisa masuk ke SSH ini hanya untuk yang router Debian saja ya teman-teman, atau server 1 yang pertama. Jadi Nabila 2 dan Nabila 3 itu agar tidak dapat melakukan SSH. Itu caranya kita bisa masuk ke router lebih dahulu. Kemudian kita beri perintah nano/etc/ssh/sshd config. Nah, ini teman-teman, di bawahnya port ini kita bisa enter, kemudian kita bisa beri ketikan allow user, kemudian nama user yang akan bisa melakukan SSH. Di sini router Debian saja. Kemudian Ctrl X di enter. Kita akan sistem ctl restart. Kemudian kita akan coba masuk. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan masuk SSH Nabila 2. Kita akan masuk dari Nabila 2. Apakah masih bisa? min.p 2024. Nah, di sini sudah pasti tidak bisa ya teman-teman. Di sini permission denied. Itu artinya sudah tidak bisa masuk karena kita tadi sudah mengganti
hanya allow user untuk router Debian saja. Jadi Nabila 2 dan Nabila 3 atau selain dari router Debian itu tidak bisa. Kemudian kita di sini tidak bisa melakukan SSH ya teman-teman, karena tadi yang sudah bisa melakukan SSH hanya untuk router Debian saja. Oke teman-teman, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu kita akan membahas konsep private public key. Nah, misalnya di sini kan seperti video yang sebelumnya, saat kita akan melakukan SSH dari klien itu kita bisa menggunakan ini SSH, kemudian Debian seperti nah, oke teman-teman, di sini kan seperti video sebelumnya, saat kita akan melakukan SSH dari klien seperti tadi, kita harus memasukkan passwordnya, kan memasukkan user dan passwordnya ya teman-teman. Nah, sebenarnya pakai seperti itu tidak aman ya teman-teman. Jadi di SSH itu ada public key dan private key agar lebih aman. Ya, di sini. Misalnya di sini ya teman-teman. Jadi misalnya di sini jadi nanti kita akan buat private key ini di dalamnya. Misalnya di sini kan ada kliennya itu kita akan jadi private key-nya, kemudian nanti kita akan buat private key-nya itu di kliennya, kemudian lalu untuk public key-nya itu di server 1 di sini ya teman-teman. Jadi nanti yang dapat melakukan SSH itu yang memiliki kuncinya atau private key-nya seperti di sini, di hanya klien Ubuntu saja. Nah, jika ingin melakukan SSH tidak perlu menggunakan memasukkan user dan password seperti tadi, langsung kita akan menggunakan yang private key-nya saja. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Di sini kita masuk ke Ubuntu kliennya, kemudian kita akan beri perintah SSH min keygen seperti ini. Nah, ya teman-teman, di sini file disimpannya itu di /home/routerdebian/.ssh/id rsa. Ini disimpannya, filenya disimpan di sini ya teman-teman. Kemudian kita enter saja. Di sini kita disuruh membuat password untuk ini, untuk passwordnya untuk password digunakan untuk private key-nya. Di sini kita akan masukkan passwordnya 12345 saja agar mudah diingat. Nah, teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan ls. Nah, di sini tidak terdapat .ssh yang tadi ya teman-teman, karena itu merupakan hidden file, tidak bisa terlihat. Di sini kita bisa ls -a. Nah, di sini baru terlihat ya teman-teman. .ssh di sini baru terlihat. Kemudian di sini juga terdapat ya
untuk perbedaan ID RSA yang tadi dengan ID RSA di sini, ini kan ada ID RSA dan dengan ID RSA.pub. Di sini perbedaannya ID RSA ini untuk private key ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ID RSA pub ini untuk public key. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan kita akan mengcopy SSH yang sudah kita buat tadi. Kita bisa beri perintah di sini SSH min copy min ID min P portnya 2024, kemudian router Debian 10.10.10.2. Kemudian ini untuk mengopi ke server 1 ya teman-teman. Sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil number of case sudah ada 1. Jadi artinya sudah berhasil mengcopy ke server 1. Kemudian kita akan masuk ke SSH router Debian 10.10.10.2 min P 2024. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan passwordnya. Password yang sudah kita buat tadi atau password 4K-nya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, di sini sudah berhasil masuk ke server 1. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konsep authorized case. Nah, di sini kita lihat topologinya. Jadi, karena public key ini itu di-copy dari private key, yang bisa meremote atau SSH server itu yang memiliki kuncinya, yaitu hanya klien. Ya, teman-teman, di sini private key itu hanya klien. Kemudian di sini langsung saja kita masuk ke klien. Nah, di sini di klien ini kita sudah SSH server 1 ya teman-teman, dan juga sudah SSH keygen untuk membuat private keygen-nya. Kemudian di sini kita akan ls. Nah, di sini tidak terlihat teman-teman, langsung saja di sini kita ls.ssh. Nah, di sini terdapat ada ID RSA dan ID teman-teman. Lanjut, kita masuk ke login ke terminal 2. Di sini kita akan ls.ssh. Ya, maaf, di sini kita akan ls-a terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat directory .ssh ya teman-teman. Kemudian kita akan ls.ssh. Di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub. ID RSA ini privat, sedangkan ID RSA pub ini public ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengopi SSH. Kita masuk ke klien terlebih dahulu. Di sini kita akan SSH. Kita akan mengopi SSH min copy min ID. Kemudian kita masukkan IP-nya portnya 2024. Kemudian namanya router Debian 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Ini untuk copy public key ya teman-teman.
di sini karena saya sudah mengopi, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut, kita ini sudah already exist karena saya sudah pernah mengopi sebelumnya. Dan kita masuk ke server 1. Di sini kita akan ls. Nah, di sini kan terdapat authorize case ya teman-teman. Itu merupakan ini. Kita masuk lagi ke di sini di server 1 kita akan cat.ssh/authorize case. Ini untuk mengisi kopian ya teman-teman. Nah, di sini terdapat ini kopian ya teman-teman. Di sini ini merupakan isi kopian dari authorize tersebut, dari gemboknya. Kemudian kita masuk ke klien ya teman-teman. Di sini kita di klien berperintah cat.ssh/id.rsa.public ya teman-teman. Nah, di sini merupakan ini kopian dari ID RSA public ya teman-teman di sini. Kemudian kita bisa lihat topologinya. Di sini topologinya itu private key berada di klien ya teman-teman, yang digunakan untuk membuka gembok dari servernya atau public key. Nah, private key ini disimpan di RSA pub yang dicopy pada public key. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi public key secara manual. Di sini kita masuk saja ke kliennya. Kemudian di sini saya menambahkan terminal lagi. Nah, di sini kita masuk ke kliennya ya teman-teman. Di sini kan kita akan LSSH, sudah terdapat ada ID RSA dan ID RSA pub. Ini public, sedangkan yang RSA itu private ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan SSH server 2. Di sini saya akan masuk ke server 3. Server 2, maaf. Ini partnya 2024. Nah, di sini passwordnya kita masukkan. Nah, sudah berhasil masuk ya teman-teman. Di sini kemudian kita akan masuk ke kliennya. Di sini kita akan ls.ssh. Nah, di sini sudah terdapat ID RSA dan ID RSA pub ya teman-teman. Kemudian kita akan cat.ssh/authorize case. Kemudian di sini saya akan ls-a. Nah, di sini sudah terdapat .ssh ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat direktori SSH. Jika teman-teman belum ada direktori SSH, teman-teman bisa buat seperti ini caranya, mkdir.ssh, dan enter.
Nah, di sini kita langsung nano, beri perintah nano dot ssh /auto/authorize. Maaf, enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, kita akan mengopi terlebih dahulu di sini ke server 2-nya. Di sini kita akan clear. Kemudian kita akan beri perintah, kita akan keluar terlebih dahulu. cat.ssh/authorize. Untuk ini kita akan mengopi untuk masukkan ke yang lain. Nah, di sini kita akan mengopi. Kita di sini copy semua ini. Ada SSH, RSA. Klik kanan, kemudian pilih copy. Langsung masuk. Di sini kita paste. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau sudah kita bisa Ctrl X di sini. Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita akan cat.ssh/authorize. Kemudian kita enter, kita akan lihat. Nah, sudah ada ya teman-teman, karena kita tadi sudah mengcopy dari yang sebelumnya. Kemudian di sini kita akan masuk ke SSH-nya, ke server 2. Kita akan masuk, beri perintah SSH kita akan clear terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk SSH user 2-nya. Di sini saya menggunakan server 2 namanya. Oh maaf, di sini router Debian 10.10.10.2. Kemudian portnya 2024. Di sini server 2, kita ganti namanya server 2. Kemudian min p ini port ya teman-teman, 2024. Sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu privat public key pada Windows Part 1 ya teman-teman. Di sini kita akan cek topologi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat privat dan public key ini pada host OS ya teman-teman. Lalu ya, privat public key-nya kita akan ke host OS. Lalu public key-nya akan dikopikan ke router Debian. Jadi nanti yang hanya bisa masuk yang memiliki privat key-nya saja ya teman-teman. Terus saja di sini kita masuk ke klien. Di sini kita menggunakan yang server 2 Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah ssh -keygen. Sebelumnya jika ingin membuat privat public key,
kita harus membuat SSH keygen terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke putih. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum mendownload putih, teman-teman bisa download, pilih yang paling atas ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang download putih. Ini kita downloadnya yang putih generator ya teman-teman. Dan kita scroll ke bawah, kita pilih yang 64 bit ya teman-teman. Yang ini merupakan putih generation. Kemudian kita klik di sini, kita tunggu sampai putihnya selesai. Sudah selesai, kemudian kita buka. Nah, ini. Nah, di sini kita generate ya teman-teman. Kemudian di sini kita gerakkan saja kursornya sampai selesai. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan key passphrase ya teman-teman. Di sini agar private key-nya kita itu aman. Di sini saya masukkan. Kemudian confirm juga sama. Kemudian di sini kita klik save public key. Nah, di sini kita lihat file. Kemudian kita akan kasih nama public key. Misalnya di sini saya kasih nama public key teman-teman. Kemudian kita save. Kemudian yang save private key juga sama. Di sini saya akan beri nama private key. Kemudian save. Di sini kita masuk ke routernya melalui putih ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cek isinya, kita bisa ls-a. Nah, di sini sudah terdapat direktori SSH ya teman-teman. Jika teman-teman belum membuat direktori, teman-teman bisa ketikkan perintah di sini mkdir.ssh. Nah, karena di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu membuat lagi ya teman-teman. Kita akan hapus. Langsung saja kita beri perintah nano.ssh/authorize case. Enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita akan mengopi. Kita bisa buka filenya. Lalu kita klik kanan yang public key, klik kanan, kemudian kita open with notepad ya teman-teman. Ya, notepad. Di sini kita untuk mengcopy public key-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan copy public key-nya. Ini kita copy, klik kanan, kemudian copy, dan kita masuk lagi ke router Debian. Di sini kita masukkan. Nah, di sini kita akan hapus yang ini, hapus yang atas ya teman-teman, sama yang paling bawah pisan kita akan menghapus. Yang ini kita hapus. Yang paling atas juga kita akan hapus. Kemudian kita sudah ya teman-teman, seperti ini. Kita Ctrl X, enter. Kemudian kita akan masuk ke SSH ya teman-teman.
Di sini kita masuk ke SSR. Sini kita buka lagi putihnya, kita masukkan 192 137. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, yang SSH ini kita klik 2 kali, yang ini SSH, klik. Kemudian kita yang out, kita klik lagi. Yang out. Nah, ini. Kemudian credentials. Nah, di sini kita akan browse, kita buka filenya, kita masukkan yang private key-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan yang private key-nya ini. Kemudian kita open. Kemudian di sini kita langsung saja open ya teman-teman. Karena di sini sudah. Kita masuk ke session. Nah, di sini terdapat save session ya teman-teman. Di sini saya akan beri nama router Debian saja. Di sini save session ini agar tidak menambah konfigurasi lagi. Kemudian kita save. Di sini kita open. Kita di sini. Di sini lagi router Debian. Nah, teman-teman sudah bisa masuk ya teman-teman. Kita akan lanjut part kedua. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya. Kita akan melanjutkan materi yang private public key pada Windows yang part kedua ya teman-teman. Di sini kita lanjutin ke putih 192.168.137.2 dan kita open. Seperti video sebelumnya teman-teman, kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan password 1. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke nano.ssh/authorize key. Kemudian enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, kita belum copy. Kita buka ke Notepad. Di sini hasil kopian yang sudah saya copy, ini public key ya teman-teman. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita akan copy. Kemudian di sini kita akan tulis SSH min RSA ya teman-teman, yang depannya, dan enter. Nah, spasi, kemudian Ctrl X Y enter seperti biasa. Kemudian di sini kita akan tutup putihnya.
Kemudian kita akan login ulang, putih lagi, buka putih lagi. Di sini kita masuk 192.168.137.2. Di sini kita login ulang menggunakan private key, teman-teman. Di sini kita pilih yang selection. Di sini kita connection SSH, kemudian out. Di sini kita pilih credentials. Nah, di sini kita browse ya teman-teman yang private key file for authentication yang atas di sini. Nah, kemudian kita masukkan filenya yang private key. Kemudian kita open. Dan kita di sini open ya teman-teman. Router VPN. Passwordnya 123. Nah, di sini sudah bisa masuk melalui menggunakan private key ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan remount dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Di sini kita cek topologi terlebih dahulu. Kita sudah meremote dari host ke, kemudian dari klien ke server, dan coba dari host ke server ya teman-teman. Ini langsung saja kita akan buka putih dan kita masuk. Di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Remote router dahulu. Kita di sini akan meremote router dahulu. Kita di sini masuk ke router terlebih dahulu. Router Debian. Ya. Kemudian enter 1 2 3 4. Kemudian di sini saya akan pilih dulu. Di sini kita akan masuk SSH yang server 1 Debian ya teman-teman. 10 IP-nya 10.10.10.2. Kemudian portnya jangan lupa portnya 2024. Kemudian kita enter, kita yes. Nah, di sini terdapat dimintai password karena private dan public key-nya itu berbeda ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masuk ke server 2 ya teman-teman. Kita buka putih lagi, kita masuk ke server 2. Ini kita masuk ke router terlebih dahulu. 2.168.1. Kemudian open. Nah, login terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan klik terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk SSH yang server 2 Ubuntu ya teman-teman. 10.10.10.3. Portnya 2024. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih yes ya teman-teman. Passwordnya 1123455. Nah, oke teman-teman, di sini kita masukin materi yang berikutnya, yaitu kita akan disable password authentication. Nah, di sini kita akan sudah masuk ke SSH server 2 ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita di server 2 ini melakukan SSH dan password itu kurang aman ya teman-teman sebenarnya.
Jadi nanti kita akan mendisable authentication. Di sini kita masuk ke Ubuntu client, kemudian ke server 2. Di sini kita nano/etc/ssh/sshd config. Nah, di sini kita langsung Ctrl W, kemudian kita search atau cari password authentication. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan hilangkan pagarnya dan kemudian kita akan ganti no ya teman-teman di sini. Kemudian Ctrl X Y enter. Saja kita systemctl restart SSH. Nah, kemudian di sini kita disuruh login lagi, tetapi nanti akan permission deny ya teman-teman karena kita sudah mendisable authentication. Di sini kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu generate private public key pada router Debian. Di sini kita akan cek topologi. Jadi sekarang di sini router Debian ini tidak dapat melakukan remote ke server menggunakan user dan password, tetapi harus menggunakan private dan public key ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat private dan public key-nya nanti akan di copy ke server Ubuntu. Ya, di sini server. Nah, di sini kita masuk ke router Debian putih, kemudian kita SSH ke ini teman-teman, dan kita enter. Nah, di sini nanti filenya akan tersimpan di home/router debian/ssh/idrsa. Nah, di sini kita disuruh buat buat password passphrase. Di sini kita nah, sudah selesai ya teman-teman di sini. Dan kita akan ls.ssh. Nah, di sini sudah terdapat ID RSA dan ID RSA pub ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cat .ssh /ID RSA pub ya teman-teman. Nah, di sini ini merupakan kopian dari public key ya teman-teman. Dan kita akan copy. Kemudian kita masuk ke server Ubuntu. Server Ubuntu. Nah, di sini kita harus memasukkan password. Kemudian di server Ubuntu kita beri perintah nano.ssh/authorize case. Maaf. Authorize case. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita bisa copy. Kemudian kita di sini sudah berhasil copy, kita akan Ctrl X. Ya. Ini jangan lupa kita akan sudo systemctl restart SSH. Kemudian di sini kita gunakan password. Dan di sini kita akan exit ya teman-teman. Nah, kita di sini disuruh masuk lagi ke SSH server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita disuruh masukkan passphrase ya teman-teman, bukan password lagi. Ini kita masukkan passphrase-nya. Nah, sudah berhasil ya. Oke
Oke teman-teman, kita masukin materi yang berikutnya, yaitu terakhir SSH agen SSH add teman-teman. Ini kan di sini seperti sebelumnya, di sini kan saya sudah, di sini kita masuk ke putih, di sini kita akan masuk ke SSH server 2 Ubuntu, kemudian enter. Nah di sini disuruh masukkan password passphrase ya teman-teman, dimintai untuk passphrase. Nah kemudian di sini kita akan exit ya teman-teman, exit, kemudian kita login lagi SSH server 2 Ubuntu, lalu pasti login lagi, nanti pasti akan dimintai passphrase lagi. Jadi di sini saya akan membuat SSH agen dan SSH add agar passphrase-nya agar tersimpan. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi ya teman-teman. Caranya di sini kita akan masukkan passphrase-nya terlebih dahulu. Di sini kita exit. Nah, di sini kita bisa beri perintah SSH min agen spasi /bin/bash ya teman-teman, bash. Kemudian enter. Nah, kemudian kita beri SSH min add. Kemudian kita enter lagi. Nah, disuruh memasukkan passphrase ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, dan ini merupakan sudah disimpan. Dan kita akan masuk ke server 2 Ubuntu. Nah, masuk. Nah, di sini langsung login ya teman-teman, jadi tidak perlu memasukkan passphrase lagi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi bab 17 remote access kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.